Selamat pagi, Shalom, Jemaat Bethlehem yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya kelas dewasa dan dewasa senior. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, ada waktu bagi kita untuk belajar bersama-sama tentang ibadah yang dikehendaki Tuhan. Dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 17, saya rindu membaca buat kita semua, dan setelah itu mari kita dalami bersama-sama bagian ini sebagai pelajaran yang indah buat kita, tapi juga untuk kita hidupi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita baca ayat ini, Pengkhotbah pasal 4 ayat 17, firman Tuhan berkata begini: "Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu." Luar biasa ya. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ini hal yang menarik untuk kita selidiki. Kalau kita bicara ibadah, berarti kita bicara tentang seluruh hidup kita yang harus dipersembahkan kepada Allah. Tubuh, jiwa, roh kita harus kasih buat Tuhan. Itu ibadah, betul? Dan saya rindu kita coba lihat, kita bandingkan dengan apa yang disampaikan di dalam Yohanes pasal yang keempat. Saya rindu kita baca bagian ini, mulai ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berkata begini, Yohanes pasal 4, mulai ayat 23 sampai 24. Dia bilang begini, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Ini ibadah. Ya. Ayat 24, "Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia," dikatakan dalam bagian ini, dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami sungguh-sungguh dalami dalam bagian ini, untuk memberi kami hidup. Tuhan memberkati penelaan kami hari ini, agar membawa kami lebih bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita belajar bersama-sama bagian ini dalam Pengkhotbah dan juga dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Memang kalau kita bicara ibadah, orang mikir bahwa ibadah itu ke gereja. Tidak salah, itu betul. Ada juga yang berpikir bahwa ibadah itu di rumah saja, nggak apa-apa. Yang penting hati kita kepada Tuhan. Itu betul, tidak salah. Ada juga yang berpikir bahwa di jalan, dalam kendaraan kita bisa beribadah dan kita bisa mendengar, itu ibadah. Tidak salah. Ya. Itu menurut pemahaman banyak orang. Tapi kalau kita belajar di dalam Alkitab mengenai ibadah, kita akan temukan ibadah yang sesungguhnya yang seperti apa, yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena kalau kita bicara ibadah, berarti kita perlu tahu arti dari ibadah itu yang sesungguhnya. Ya, supaya kita bisa memahami, sehingga kita tidak terjebak pada konsep-konsep ibadah yang membawa kita jauh dari Tuhan, yang membawa kita tidak lagi sejalan dengan Tuhan, apalagi seirama dengan Tuhan. Nah, ini menarik untuk kita selidiki pada kesempatan pagi hari ini. Di dalam beberapa catatan, ya. Dan saya ambil beberapa bagian dari catatan-catatan para teolog berkaitan dengan kata ibadah atau penyembahan. Dalam bahasa Yunani ada 3 istilah yang diterjemahkan tentang ibadah atau worship, penyembahan. Ya, kenapa ini menarik sekali untuk kita selidiki? Karena kita perlu tahu dasarnya, sehingga kita bisa memaknai ini sebagai satu bukti bahwa kita beribadah kepada Tuhan. Yang pertama adalah
kata proskuneo. Ya. Ini berarti kata proskuneo, sikap tunduk atau menaklukkan diri dengan penuh kerendahan dan hormat. Jadi ada rasa hormat kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, ada kata sebomai, berarti memandang dengan penuh rasa kagum. Rasa kagum kepada siapa? Kepada Allah tentunya, kepada pencipta, kepada juru selamat yang kita imani dalam Kristus Yesus. Baru yang ketiga ada kata latreuo. Ya, latreuo ini berarti memberikan pelayanan atau kita menyembah dalam melayani Tuhan. Jadi kalau kita belajar dari tiga kata ini, kita akan dapat satu istilah yang luar biasa berkaitan dengan ibadah. Ya, berarti ibadah di sini bisa dikatakan bahwa tindakan dari kita, ya, orang-orang percaya atau jemaat yang berkumpul dalam memuji dan membesarkan nama Tuhan melalui Yesus Kristus. Ini penting buat kita. Makanya kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24, kita akan temukan di situ bahwa ibadah itu adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini penting bagi kita. Karena kalau kita bicara menyembah Allah, berarti Alkitab memberitahu kepada kita bahwa kita menyatakan sembah bakti kepada Tuhan, kepada Dia, karena Dialah satu-satunya yang berlayak menerima penyembahan dari semua orang percaya dan orang benar. Nah, ini menarik, ya. Ini menarik. Makanya Alkitab di sini mau menyatakan bahwa Allah mencari orang-orang yang akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Makanya kalau kita lihat Yohanes 4 ayat 24, ada dua syarat yang disampaikan di situ. Berarti menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya kan? Ini luar biasa. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Pengertian menyembah dalam roh dalam ayat ini mempunyai beberapa makna sebenarnya. Sebelum kita lihat pelajaran ini, saya ingin kita lihat kata ibadah atau penyembahan itu dengan benar. Sehingga kita tidak salah konsep dan kita tidak melakukan ibadah dengan sembarangan. Ini yang kita akan belajar dari bagian ini, dan kita akan temukan jawabannya di sini. Ya, jadi yang saya dapatkan dan saya ingin bagikan kepada saudara, menyembah dalam roh dalam ayat 24 di dalam Yohanes pasal 4 ini ada tiga makna di situ. Pertama adalah penyembahan dapat dilakukan di mana saja. Karena roh itu tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Itu dalam konsep, dalam pengertian yang inti. Berkaitan dengan mereka yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua, penyembahan harus berpangkal pada roh manusia yang sudah terhisap dalam kehidupan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi dengan demikian penyembahan itu tidak hanya dilaksanakan secara lahiriah, tapi dalam roh. Wah, luar biasa kalau kita bicara dalam roh. Ya, penyembahan yang benar merupakan pengalaman antar pribadi yang satu dengan pribadi yang lain, person to person. Ya, person to person experience. Ya, ini menarik sekali. Pribadi yang lain, yang agung, pribadi yang mulia. Dan ini menarik. Makanya yang dimaksud dengan hal ini adalah hubungan pribadi kita dengan penyembah pribadi Yesus Kristus sebagai objek dari penyembahan itu sendiri. Ini yang luar biasa yang ditekankan di dalam bagian ini. Kalau kita bicara dalam roh. Tapi ada juga yang dikatakan menyembah dalam kebenaran. Apa artinya menyembah dalam kebenaran? Nah, ini yang perlu kita juga lihat, karena memang ada dua yang ditekankan di dalam ayat ini. Lalu pengkhotbah coba menyampaikan kepada kita dengan bagaimana sikap kita melihat dari segi sifat, cara, dan tujuan menyembah Tuhan.
Jadi menyembah dalam kebenaran artinya bahwa penyembahan itu tidak boleh ada unsur kepalsuan, atau ada unsur pura-pura, atau ada unsur kemunafikan. Itulah yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Karena Alkitab memberitahu bahwa Allah tidak senang atau membenci penyembah yang tidak disertai hati yang sungguh-sungguh kepada Allah. Saudara bisa bandingkan Yesaya 1 ayat 10 sampai 17 dan Maliaki 1 ayat 7 sampai 14 dan Matius 15 ayat 8 sampai 9 berkaitan dengan ini. Jadi penyembahan yang palsu adalah penyembahan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini yang kita akan lihat di dalam bagian ini. Jadi penyembahan Kristen yang benar ini bukanlah sesuatu yang manusia perbuat bagi Allah, melainkan Alkitab mengajarkan dalam bagian ini penerimaan yang dibarengi dengan rasa syukur yang dalam terhadap apa yang telah Allah perbuat di dalam hidup kita. Apa itu yang Allah perbuat dalam hidup kita? Anugerah. Dia memberikan keselamatan kepada kita ketika kita beriman kepada Kristus. Itu Tuhan kasih. Makanya kewajiban kita menyembah Dia, memuliakan Dia. Itu tujuan utama kita, bukan yang lain. Kalau kita datang ke gereja karena kita mau sembah Tuhan, ini penting. Betul? Ini indah sekali bagian ini. Makanya penting untuk kita selidiki bagian ini supaya bisa menjadi satu landasan yang murni dalam kita menyembah Tuhan. Makanya ketika pengkhotbah dia menyampaikan di sini di dalam ayat 17, jagalah langkahmu. Berarti kita harus seirama dengan Tuhan, sejalan dengan kehendak Tuhan. Karena Salomo di dalam pengkhotbah ini dia punya pengalaman yang sangat luar biasa. Sebelum dia meninggal dia mengungkapkan ini. Pengalaman hidupnya yang sungguh-sungguh banyak kesalahan dalam dirinya. Sehingga berdampak pada kemerosotan rohani yang terjadi dalam hidupnya. Termasuk dalam penyembahan berhala. Akhirnya membuat Salomo kecewa terhadap kesenangan dan materialistis. Kalau kita lihat di dalam latar belakang kenapa pengkhotbah pasal 4 dan ayat 17 ini diungkapkan. Dia kehilangan kebahagiaan. Ini artinya bahwa ibadah kepada Allah memastikan kepada kita akan berbahagia. Amin. Itu yang diajarkan di dalam bagian ini. Makanya pengkhotbah di sini coba menasehatkan kepada kita supaya betul-betul kita dapat menjaga kehidupan kita supaya berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Inilah yang disebut kalau kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, ibadah yang sejati. Implementasinya ada di mana? Ibrani pasal 10 ayat 25. Jadi ibadah yang sejati itu adalah seluruh hidup kita yang kita persembahkan kepada Allah. Kita taruh kepada Tuhan. Ya? Tubuh, jiwa, roh kita. Apalagi kita bicara tentang hati kita. Karena di dalam hati itu ada motivasi, ada kehendak, ada tindakan. Jadi ketika kita bertobat dan beriman kepada Tuhan, seharusnya hati atau 3 hal ini murni kita sudah taruh kepada Tuhan. Berarti kita harus sesuai dengan apa? Motivasi yang benar kepada Allah kalau berkaitan dengan ibadah. Berarti kita harus menyembah. Kalau kata bagian ini berarti menyembah itu dalam kebenaran. Berarti tidak ada kepura-puraan di sini, tidak ada kemunafikan, tidak ada kepalsuan. Karena Allah membenci itu. Betul? Ini penting buat kita. Supaya kita mengerti. Kalau kita bicara tentang kehendak, berarti perilaku kita. Ya. Kita menyembah Allah pada waktu yang tepat. Dan memang di tempat yang membangun hidup saudara untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Apalagi kalau kita bicara tentang, jadi tadi motivasi, ya, kehendak dan perilaku, sikap.
Bagaimana sikap kita? Nah, ini yang kita akan belajar dalam bagian ini. Ya, kalau tidak salah di dalam bagian ini penulis buku ini di dalam pelajaran 11 dia menyampaikan kepada kita bahwa ada 3 hal penting yang akan kita selidiki dalam bagian ini berkaitan dengan ibadah yang dikehendaki Tuhan. Ya, yang pertama itu hidup adalah ibadah. Baru ada lagi sikap dalam beribadah. Dan fokus ibadah adalah Tuhan. Ini menarik sekali. Kalau kita bicara hidup adalah ibadah, artinya di sini bahwa pusat hati pikiran kita itu hanya kepada Tuhan. Ini menarik sekali. Karena ibadah tanpa hati yang diserahkan kepada Tuhan, berarti itu adalah kepura-puraan. Betul? Kemunafikan. Itulah yang diperlihatkan oleh apa yang dikatakan oleh Tuhan berkaitan dengan orang-orang Farisi, ya, dan ahli Taurat. Mereka kelihatannya luar biasa kudus, suci, wah, berpuasa siang malam, wah, memberi persepuluhan. Alkitab bilang begitu. Tapi hati mereka tidak diserahkan kepada Tuhan. Kalau begitu, itu adalah rutinitas belaka. Tidak ada arti apa-apa, tidak ada makna, dan itu tidak diberkati. Kalau hati dan pikiran kita tidak dipersembahkan kepada Allah, makanya benar apa yang dikatakan oleh Roma pasal 12 ayat 1. Ya. Persembahan hidup kita itu adalah mulai dari perubahan pikiran kita sampai pada kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Coba kita lihat Roma pasal 12. Dia bilang begini. Luar biasa bagian ini menolong kita untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ayat 12 dia bilang begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan hidupmu berarti pikiran kita, seperti yang saya bilang tadi, hati. Ya, ada motivasi, ada kehendak dan perilaku dan semuanya, ya, yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Makanya kalau kita sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kepada Tuhan, kita akan mampu menjaga langkah. Karena Pengkhotbah 4 ayat 17 bilang jagalah langkahmu. Berarti di sini langkah berarti dia harus berjalan sesuai dengan panggilan dia dalam iman kepada Kristus. Ini yang disebut dengan seirama dengan kebenaran atau seirama dengan Yesus Kristus. Supaya apa? Kita berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Menarik, ya? Nanti saudara diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di bagian lembaran berikut di halaman 33. Saudara akan temukan banyak hal di situ. Mau tambah boleh, ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan WA ke saya, nanti kita akan sharing satu sama lain. Yang kedua, ini bicara tentang sikap dalam beribadah. Bagaimana sikap kita dalam beribadah? Kalau orang benar itu atau orang yang beriman kepada Kristus itu sikapnya harus seperti apa dalam beribadah? Ya. Itu yang saya bilang tadi di awal. Cuman ada 2 Tuhan minta. Dalam roh dan kebenaran. Ibadah bukan melakukan liturgi. Atau menaati tata cara keagamaan. Tetapi ibadah itu berkaitan dengan gairah yang luar biasa. Yang keluar karena hati kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Hati kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Hidup kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ini penting, ya. Itu yang saya bilang tadi. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Makanya kalau orang dia memiliki kehidupan yang ada dalam roh dan kebenaran, maka dia akan senang, memiliki gairah yang luar biasa. Dia akan menerima firman Tuhan dengan indah. Dan dia akan lebih intim dengan Tuhan. Setiap pertemuan-pertemuan yang dilakukan dalam beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena ayat ini bilang begini. Di dalam ayat 17. Kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar,
adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Berhati-hatilah atau berjagalah langkahmu ketika kau berjalan ke rumah Allah. Ini ada istilah yang dipakai di sini. Kalau saudara lihat, berjalan ke rumah Allah itu ini berkaitan dengan bagaimana kita sungguh-sungguh membawa hidup kita untuk mempersembahkan hidup kepada Allah. Kalau perjanjian lama, ketika datang ke rumah Allah, dia harus mempersembahkan korban. Apakah itu binatang, ya, ataupun tumbuhan, itu harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kita betul-betul mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Tapi dalam perjanjian baru, di sini diajarkan kita bukan lagi mempersembahkan korban binatang, tapi yang dipersembahkan adalah seluruh hidup kita. Makanya di sini Yesus dia mengajarkan kepada kita, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 4, untuk mengerti bahwa ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, maka seluruh hidup kita dikatakan haruslah seirama, sejalan dengan Tuhan. Tidak boleh tidak. Kalau kita tidak seirama dengan Tuhan, maka akan jadi sia-sia penyembahan kita, ibadah kita kepada Tuhan, dan pelayanan kita kepada Tuhan. Tidak berguna. Makanya Alkitab bilang di 1 Korintus pasal 3, kalau ini memang di luar kaitan, tapi saya mau membawa saudara untuk mengerti. Alkitab bilang di situ apa? Bicara tentang kasih, ya. Tapi kalau hati kita tidak ada di situ, itu sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sia-sia, tidak ada manfaat, nol. Itu yang dimaksud di sini. Oke, sama dengan yang ketiga, fokus ibadah adalah Tuhan. Apa tujuan kita beribadah? Apakah supaya orang lihat kita hebat dan luar biasa? Bukan. Apakah supaya kita bisa memahami apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita? Bukan. Atau apakah supaya kita dipilih sebagai pemimpin rohani? Atau kita diangkat sebagai pelayan rohani? Bukan itu, saudara. Yang dikehendaki Tuhan berkaitan dengan fokus ibadah kepada Tuhan adalah kita harus memuliakan Tuhan. Itu tujuan utama kehidupan manusia. Tidak ada lain. Tuhan hanya minta kita harus memuliakan nama Tuhan. Itu menjadi fokus ibadah yang luar biasa. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Kiranya di dalam bagian ini kita boleh diajarkan tentang bagaimana kita membangun kehidupan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah kepada Tuhan inilah yang sungguh-sungguh dikehendaki oleh Tuhan. Karena Tuhan mau supaya kita mengerti tentang apa yang dinamakan ibadah yang benar itu. Jadi ibadah yang benar, kalau saya bisa rampungkan semuanya, ini berkaitan dengan kita harus memiliki natur atau wilayah spiritual yang sesuai dengan kebenaran. Ya, karena kalau tidak, maka semua itu akan sia-sia. Oke, cukup dari saya. Kiranya boleh memberkati kita semuanya. Saya rindu membacakan satu bagian firman Tuhan untuk menutup bagian ini. Nanti saudara di rumah akan berdiskusi melalui Zoom atau WA group dengan satu dengan yang lain, bicara tentang ibadah. Saya mau menutup dengan 1 Timotius pasal 4. Coba kita lihat ayat 7. Dikatakan begini. 1 Timotius pasal 4 ayat 7. Sebentar ya Bapak Ibu. 1 Timotius 1 Timotius 4 ayat 7 bagian B dan ayat 8. Firman Tuhan bilang begini. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Mari beribadah
Karena kita sudah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan pernah menjauhkan diri dari ibadah-ibadah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak beribadah, ada seorang pendeta misionaris di tahun 1875 sampai 1965, namanya Albert Schweitzer. Dia bilang begini, jika Anda melewatkan hari Minggu tanpa ibadah di gereja, maka Anda sedang menjadikan diri Anda seorang yatim piatu secara rohani. Jadi kalau Anda tidak beribadah, Anda membangun kehidupan Anda untuk menjadi yatim piatu. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Berbicaralah senantiasa dengan memeteraikan kebenaran yang kami teliti untuk menjadi bagian dan kehidupan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.